Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Putri. NIM saya 19310412. Penjas Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan motorik. Yang pertama yaitu motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Yang kedua, sedangkan psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencangkup gerak manusia. Dan yang ketiga, motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak, sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan ahli gerakan elektronik dari pusat otot besar. Adapun pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme. Ini masih melahirkan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, perkembangan motorik lebih memperhatikan pada gerak yang dihasilkan movement produk, dan yang kedua, kelompok lainnya memandang bahwa perkembangan motorik lebih menekankan pada proses gerak movement proses. Keogh dalam Payne 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi sampai masa sekarang, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, lanjut. Pada tahun 1988, Robertson selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasan bahwa kita berupaya untuk meningkatkan pemahaman dalam tiga hal, yaitu yang pertama, kita mencoba untuk memahami perilaku gerak motor behavior, apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua, kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. Dan yang ketiga, kita mencari tahu apa perilaku sekarang akan serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Baiklah, adapun perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencangkup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Lanjut, mengukur pertumbuhan. Cabang ilmu pertumbuhan manusia, pengukuran tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Antropometri ini mengukur sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis. Yang keempat, luas badan atau komposisi badan seperti tulang, otot, organ, dan jaringan selain daripada lemak. Dan yang kelima, keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan, tangan, betis, paha, dan panggul. Baiklah, ada pun mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka atau skeletal egg dengan sinar X. Mengukur kematangan dengan melihat usia gigi atau dengan melihat ciri-ciri jenis kelamin. Selanjutnya, mengukur perkembangan motorik.
Mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak hasil akhir outcome dan gerak tersebut dianalisis. Dan yang terakhir, metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini dimaksud sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik. Adapun prinsip perkembangan motorik, yang pertama bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. Yang kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Yang keempat, dimungkinkan dengan menentukan norma perkembangan. Yang kelima, untuk perkembangan motorik. Dan yang terakhir, keenam, perkembangan individu dalam laju perkembangan motorik. Selanjutnya ada nilai-nilai perkembangan motorik. Yang pertama itu pengalaman, yang kedua hak dan kesempatan beraktivitas, yang ketiga keseimbangan jiwa dan raga, yang keempat mampu berperan di dirinya sendiri, dan yang kelima kesehatan yang baik. Selanjutnya adapun tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Dan yang kedua, fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak individu. Kualitas gerak terdiri dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Adapun perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Yang kedua, menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui suatu proses yang dia sebut dengan adaptasi. Yang ketiga, asimilasi merupakan proses anak upayakan untuk menafsirkan pengalaman barunya yang didasarkan pada interpretasi saat sekarang mengenai dunianya. Yang keempat, akomodasi merupakan aspek kedua dari adaptasi. Individu berusaha menyesuaikan keberadaan struktur pikiran dengan sejumlah pengalaman baru. Dan yang kelima, adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan dan intelektual melalui dua hal, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang keenam, Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama sensori motorik lahir sampai dengan 2 tahun, yang kedua proporsional 2 tahun sampai dengan 8 tahun, yang ketiga konkret operasional 8 tahun sampai dengan 11 tahun, dan yang terakhir yang keempat formal operasional 11 tahun sampai 12 tahun. X0. Adapun tahap sensori motor dan perkembangan motorik. Pada tahap sensori motor, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual berkembang sebagai suatu hasil dari perilaku gerak dan konsekuensinya. Menurut Piaget, gerak selalu berhubungan dengan proses berpikir pada tahap sensori motor. Pengetahuan dan berpikir muncul sebagai hasil atau akibat dari perilaku yang terjadi melalui gerak tubuh. Pada masa ini anak tengah beradaptasi dengan lingkungan dengan banyak menggunakan gerak refleks sebagai menggambarkan jari tangan, menendangkan kaki, menangis, dan bentuk aktivitas refleks lainnya. Selanjutnya ada tahapan
preoperasional dan perkembangan motorik. Pada tahap ini, Piaget memberikan penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Pada tahap preoperasional, anak masih belum memikirkan kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Terkait dengan perkembangan motorik, pada tahapan preoperasional, anak sudah mulai dengan melakukan berbagai bentuk gerak dasar yang dibutuhkannya seperti berjalan, berlari, melempar, menendang, dan sebagainya. Gerakan ini umumnya dilakukan tanpa teknik, hanya dugaan dan kata hatinya. Selanjutnya, oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan latihan-latihan keterampilan gerak agar terjadi proses percepatan dalam hal kemampuan geraknya, karena diyakini pula akan membantu perkembangan kognitifnya. Tahapan konkret operasional dan perkembangan motorik. Karakteristik umum dari tahapan konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel dalam situasi pemecahan masalah atau biasa disebut problem solving. Pada masa ini, anak sedang memasuki periode transisi dalam aspek gerak, dan gerak yang dapat dikembangkan sudah mengarah pada peningkatan keterampilan gerak yang lebih kompleks, seperti berlari dengan posisi lengan di samping badan dan berrama atau menendang bola dengan teknik yang lebih baik. Tentunya proses latihan gerak yang teratur dan berkelanjutan akan memberi dampak terhadap peningkatan kemampuan baik aspek kognitif maupun motoriknya. Dan yang terakhir, ada format operasional dan perkembangan motorik. Yang pertama, tahap ini merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan ide-ide yang tidak didasarkan pada realita. Anak sudah mampu berpikir yang bersifat abstrak. Namun menurut Piaget, banyak individu yang tidak pernah mencapai tahapan seperti ini. Justru orang yang memiliki rata-rata skornya rendah pada tes intelijensi sangat memungkinkan tidak mencapai tahap formal operasional. Dan yang kedua, terakhir, pada masa ini gerak yang dapat dikembangkan mengarah pada pencabangan olahraga. Anak sudah saatnya untuk menentukan sifat cabang olahraga apa yang akan ditekuni, hobi dan atau masa depannya. Itulah tadi beberapa penjelasan dari perkembangan motorik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.